Ya, minggu ini gue lagi dikerubutin nih sama HP-nya Xiaomi ya. Ada Mi 10 Ultra yang duluan ya. Yang paling pertama sebenarnya ada Poco F2 Pro dan juga ada Redmi 10X Pro. Nah, sekarang ada satu lagi handphone dari Xiaomi yang kita beli ya. Ini gue singkirin dulu. Nah, ini masih dalam rangka ulang tahunnya Xiaomi yang ke-10. Jadi sama kayak Mi 10 Ultra, rilisnya juga bareng. Ini adalah Redmi K30 Ultra, jadi masih sama-sama dengan embel-embel Ultra ya. Tapi menariknya si Redmi K30 ini ternyata adalah saudara kembarnya dari Poco F2 Pro yang dirilis resmi di Indonesia. Nah, ini barangnya nggak rilis global ya, jadi sama kayak Mi 10 Ultra, so far masih resmi di China aja alias eksklusif di sana. So ini gue datengin dari China. Boxnya warna putih ya, ada tulisan 2010 sampai 2020 10th anniversary. Terus di bagian bawahnya ini ada spesifikasinya ya. Ini varian 6GB 128GB, tapi selebihnya gua nggak terlalu ngerti ya karena ini Mandarin bahasanya. Tuh langsung disambut nih, always believe that something wonderful is about to happen. Ini kata-kata mutiaranya Xiaomi ya Mi? Dari dulu nih, always believe that something wonderful is about to happen. Oke. Insya Allah udah. Oke, ini ada SIM ejector, terus ada, nah langsung dikasih dongle nih, berarti ini handphonenya nggak ada jack audio. Terus ada, ya biasalah ini quick guide dan ada casing. Casingnya mirip lah sama punyanya Poco ya. Keras bagian tengahnya nih, tuh, solid. Oke, gua sampingin dulu. Dan ini adalah handphonenya. Tuh, wih, masih segel ya. Terus ada kabel data USB to USB-C dan chargernya berdaya 11 volt 3 ampere 33 watt. Jadi chargernya ini sedikit lebih gede ya harusnya dibanding Poco F2 Pro yang cuma 30 watt. Nah, sekarang adalah giliran handphonenya. Ya, ini benar-benar ya namanya saudara kembar ya, jadi sama Poco F2 Pro nih. Oke, tuh. Ih, sama banget, benar-benar dimensinya. Gua buka dulu ya casing Poconya ya. Casingnya juga sama ya, percis sama. Ya overall sih sebenarnya gue bilang ini handphone yang benar-benar mirip banget ya. Memang ada sih beberapa perbedaan tipis ya gitu, tapi ya sekilas dimensinya sama, terus beratnya juga kurang lebih sama. Nah, yang paling ngebedain itu sebenarnya nih yang tadi gue bilang ya, di bagian atas. Kalau Poco ini punya jack audio, kalau di Redmi K30 Pro ini nggak punya jack audio ternyata. Ya, sekarang kita singkirin konsen di sini ya, sambil gua nyalain handphonenya buat setup juga ya. Oke, jadi untuk bagian belakangnya ini pakai kaca, bagian belakang dan bagian depan sama-sama udah dilapis Gorilla Glass 5. Untuk tulangnya atau framenya ini dari metal. Di bagian atas ada infrared blaster, terus ada ini kamera pop up ya, terus ada mikrofon. Di sebelah kanan ada tombol power dan juga volume rocker. Di bagian bawah grill speaker, ada port USB-C dan ada slot SIM card. Di bagian kiri ini polos, gua akan cek ya. Slot SIM cardnya ternyata cuman ada 2, jadi nggak support micro SD. Nah, kalau bagian belakangnya, yang gue bilang tadi ya, untuk material sih sebenarnya sama, paling beda finishingnya aja ya. Kalau yang ini yang varian warna apa sih nih, pokoknya hijau ya. Ini matte atau Dove, sedangkan yang ini sedikit berkilau. Nah, kalau untuk kameranya yang paling bikin kelihatan beda adalah di Poco ini ada tulisan 64 megapiksel, sedangkan di Redmi K30 Pro polos, nggak ada tulisan resolusinya. Terus juga di luaran modul kameranya ini ada satu ornamen lagi ya, nih ngelingkar kayak gini. Sedangkan di Redmi ini nggak ada, polos. Udah itu aja sih. Nah, kalau ngomongin soal layar, karena ukuran bodinya ini sama persis dengan Poco F2 Pro, otomatis ukuran layarnya juga sama, 6,67 inci. Ini pakai AMOLED Full HD Plus, support HDR10+,
Dan tipe layarnya juga full screen ya, karena kameranya pop up. Cuma yang bikin para pengguna Poco F2 Pro ini bakal ngiri ya adalah refresh rate-nya yang udah support 120 Hz. Nah, gua akan coba ya. Ini secara default kayaknya sih 60 nih tuh, karena masih geret-geret ya, nge-lag ya istilahnya. Nah, di sini kita lihat ya di display, terus di refresh rate benar tuh masih 60, dan pilihannya satu lagi adalah 120 Hz. Nah, ini juga sama persis kayak Mi 10 Ultra gitu. Nah, langsung tuh jos, dan ini langsung berasa ya pas gua mentokin nih settingnya nih, atas bawah ini berasa vibrate-nya gitu. Jadi menurut gua ini haptic feedback-nya sebagus flagship yang kayak Mi 10 atau Mi 10 Pro atau Mi 10 Ultra. Nah, sekalian aja gua cek juga nih untuk MIUI-nya udah pasti pakai yang terbaru MIUI 12 based on Android 10, dan ini udah full feature ya gitu, karena kan ini kan termasuk flagship. Jadi udah segala fitur-fitur kayak super wallpaper dan lain-lain harusnya ini bisa ya. Nah, untuk RAM-nya yang gue beli ini adalah versi 6GB dan storage-nya 128GB. Tapi ada juga versi yang lain ya. RAM-nya ada yang 8128, 8256, ada juga yang 8512GB dan udah pasti pakai UFS gitu. Nah, di sini yang menarik kalau kita ngomongin spek adalah chipsetnya Dimensity 1000 Plus. Kemarin gua nyobain Redmi 10X itu yang Pro ya, itu pakai Dimensity 820. Skor Antutunya itu tinggi ya, hampir 400.000, itu di atas 765G, dan yang ini ada di atasnya lagi, ini adalah seri tertinggi. Dan berapakah skor Antutunya? Nah, langsung aja ya kita lihat deh. 487.000, jadi hampir 500.000 ya untuk skor Antutunya. CPU-nya dapat 143.000, GPU-nya dapat 193.000. Jadi kalau kita bandingin dengan Poco F2 Pro, memang skor benchmark ini masih kalah ya, masih di bawah 865. Tapi nanti kita akan coba performa benchmark yang lain dan juga real world buat main game. Langsung aja ya, gua akan jalanin PUBG. Pengen tahu ya Dimensity 1000 ini sekeren apa sih performanya buat dipakai main game. Kalau 820 kemarin itu PUBG Mobile, saya ingat gua dapat Smooth Extreme atau HDR Ultra. Oke, langsung aja ya. Di sini dapatnya sama ya. HDR Ultra dan Smooth Extreme. Oke, berarti ini bisa dibilang sama dengan 820. Gua nggak ngerti ya apakah belum optimize atau gimana gitu ya. Mungkin kita harus nunggu lagi beberapa waktu, siapa tahu ada updatean ya untuk Dimensity 1000 ini. Dan ngomong-ngomong ya, ini speakernya ternyata stereo. Nah, ini juga jadi satu hal yang bikin pengguna Poco F2 Pro itu bakal, gue kecilin dulu, bakal ngiri gitu. Kenapa? Karena yang tadinya layar udah ini dapat 120 Hz dan ditambah lagi speakernya ternyata udah stereo khas HP flagship. Nah, kalau gua tanya kalian lebih pilih yang mana? Poco F2 Pro ada jack audio tapi speakernya masih mono, atau Redmi K30 Ultra nggak ada jack audio tapi speakernya udah stereo? Coba kalian komen di bawah ya. Dan sekarang langsung aja gua akan mainin PUBG Mobile. Gue main pakai settingan Smooth Extreme. So far dari tadi pas loading ya, ini sampai lagi terjun, enak sih, lancar. Nah, sayangnya ini gue juga masih nungguin sih sebenarnya PUBG di handphone selain OnePlus bisa 90 Hz. Karena kan sayang ya, ini layarnya udah 120 Hz, speknya juga oke gitu. Harusnya sih akan lebih enak ya ketika kita main game ini dengan dengan 90 fps, jadi berasa lebih lancar. Ya udahlah, sebenarnya gue sih cukup yakin ya dengan performanya, karena sejauh ini memang nggak ada sama sekali frame drop. Lah, bengong lagi tuh. Oke, selesai. Sip. Jadi bisa gue bilang untuk performa gamingnya, gue tes pakai PUBG Mobile ini cukup impresif, walaupun memang belum dapat
HDR ekstrim ya, masih ultra, tapi gua nggak tahu, gua akan coba lihat nanti ke depannya apakah akan dapat update ya. Kalau memang ternyata nggak dapat update, berarti ini sama aja dengan Dimensity 820 ya, yang dapatnya di HDR ultra. Oke, next kita akan ngomongin soal kamera. Nah, untuk kameranya selain desainnya sama kayak Poco F2 Pro, ternyata konfigurasinya juga sama. Nah, lensa utamanya adalah yang kiri bawah, ini 64 megapiksel, kemudian ada lensa 13 megapiksel ultra wide yang kanan atas, kemudian yang kanan bawah ini adalah lensa 5 megapiksel telefoto sekaligus juga sebagai makro, dan yang kiri atas ini adalah lensa gimmick 2 megapiksel buat depth focus. Oke, sekarang kita lihat langsung untuk interface aplikasi kameranya. Ya harusnya ini sama persis sih kayak HP-HP Xiaomi yang lainnya. Di menu more ini kita bisa nemuin night mode dan juga mode 64 megapiksel. Yang menariknya di situ ya. Terus untuk di bagian atas ini ada AI, ada HDR, dan untuk pakai makro juga ada di sini ya. Tuh, aktifin makronya nih, super makro. Kemudian untuk video, nah ini ada satu icon yang juga menarik nih, adalah untuk milih audionya, mikrofonnya. Ada pilihan yang standar, ada audio zoom, dan juga ada 3D sound buat nangkep suara dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Tapi nanti kita akan coba minta si Fahmi aja ya buat ngetes. Terus untuk steady videonya ini juga bisa, tapi mentok di Full HD 30 fps ketika diaktifin. Nah, untuk resolusi kameranya sendiri ya, untuk perekaman video ternyata mentok di 4K 30 fps. Kalau yang Poco F2 Pro kemarin itu bisa sampai dengan 8K. Nah, di Redmi K30 Ultra ini cuma 4K 30 fps aja. Dan lagi-lagi nanti kita akan coba tes kualitasnya nanti bareng Fahmi, termasuk untuk kamera depannya. Nah, untuk kamera depannya tuh ini ya yang menarik, pop up. Sebenarnya ini bisa dibilang bagaikan buah si malakama ya. Ada yang suka, ada juga yang enggak. Karena kemarin gue sempat posting tentang Poco, banyak juga tuh yang bilang gue nggak suka kamera pop up gitu. Tapi kalau gue sih sebenarnya fair-fair aja. Nah, kameranya sendiri ini sama kayak Poco F2 Pro, ada lampunya ketika menyala, tapi ini bisa dimatiin efek lampunya, ataupun bisa dimatiin juga efek suaranya. Nah, untuk kamera depan ini 20 megapiksel dan perekamannya sayangnya cuman Full HD 30 fps aja. Ini adalah contoh perekaman dari kamera depan Redmi K30 Ultra. Resolusinya cuma di 1080 30 fps. Cuma dia ada pilihan HDR ya. Jadi kelihatan tuh kalau awannya itu langitnya itu masih dapat birunya meskipun cuacanya terik kayak gini ya. Dan view-nya juga lebih lebar. Sekarang kita coba stabilisasinya ya. Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakang dari Redmi K30 Ultra. Resolusinya cuma mentok di 4K 30 fps. Jadi kalau Romi tadi bilang keunggulannya Redmi K30 Ultra dibanding Poco itu layarnya 120 Hz dan speakernya itu dual, enggak untuk kameranya. Padahal setupnya sama, tapi MediaTek ini nggak punya 4K 60 fps. Sekarang kita coba Ace-nya ya. Nah, ini Romi mau balik nih. Enggak, balik dulu. Udah jam 4 udah waktunya tidur. Dan ini contoh kamera belakang 1080 at 60 fps. Ada bocil nih lagi naik sepeda. Coba stabilnya ya. Dan ini adalah contoh kamera ultra wide dari K30 Ultra. Ada mengelan tuh. Ngapain sih lu, Mang? Slow, Mami.
Oh ya, gua lupa, gua belum nyebutin baterainya. Jadi kapasitasnya ini juga lebih kecil dari Poco F2 Pro, 4500 mAh, tapi fast chargingnya lebih cepat sedikit aja tapi ya, 33 watt dibanding Poco yang cuman 30 watt. Dan ini juga udah ada NFC-nya. Tuh ya, ada NFC. Jadi aman NFC. So kalau disuruh milih, kalian lebih pilih yang mana antara F2 Pro atau K30 Ultra? Yang menarik dari K30 Ultra dan nggak ada di F2 Pro ini adalah refresh rate yang 120 Hz dan juga speakernya yang udah stereo. Sementara kalau di Poco, ini yang menarik adalah pasti chipsetnya yang Snapdragon 865. So, kalau kalian disuruh milih, bakal pilih yang mana? Coba kasih tahu gua di kolom komen di bawah. Gue milih Mi 10 Ultra.